Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulu Yoga Pratama dengan NIM A11 2023 14979. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas akhir mata kuliah pengolahan citra digital, yaitu sebuah sistem cerdas berbasis deep learning untuk mendeteksi dan memetakan area banjir pada citra udara secara otomatis. Untuk judul proyek yang tim kami angkat adalah analisis komparasi algoritma UNet dan attention UNet untuk segmentasi area banjir pada citra udara berbasis web. Mengapa topik ini penting? Banjir merupakan bencana yang membutuhkan respon cepat. Selama ini, pemetaan area terdampak banjir seringkali dilakukan secara manual atau menunggu citra satelit yang resolusinya rendah. Padahal, penggunaan drone atau UAV sudah sangat umum. Masalahnya, membedakan mana air banjir yang keruh dengan jalan aspal yang basah atau rumah coklat itu sangat sulit jika tidak menggunakan alat bantu atau masih menggunakan metode konvensional. Pada karena itu, dibutuhkan sistem AI yang mampu melakukan segmentasi semantik, yaitu memisahkan piksel air dan bukan air dengan presisi yang tinggi. Dalam proyek ini, kami tidak hanya membangun satu model, melainkan dua model sekaligus untuk kami bandingkan. Yang pertama, kami menggunakan standar UNet, yaitu metode klasik yang sudah digunakan oleh halayak, dan untuk lanjutannya kami menggunakan attention UNet, model pengembangan yang memiliki fitur atensi untuk lebih fokus pada objek target. Pada video ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mereview pembuatan sistem ini, mulai dari dataset yang kami gunakan, proses pre-processing data, membangun arsitektur neural network, melakukan pelatihan atau training, dan yang terakhir adalah demonstrasi aplikasi web yang sudah kami kerjakan. Mari kita mulai dari data. Dataset yang kami gunakan adalah citra udara. Tantangan pertama yang kami temukan ada di sini. Coba lihat jumlah file di folder image. Di situ terlihat ada 126 gambar. Sedangkan di folder maskingnya ada 153 file. Ini adalah masalah yang fatal dalam deep learning. Model membutuhkan pasangan data yang presisi 1:1. 1:1 yang kami maksud adalah satu gambar mewakili satu gambar maskingnya. Jika jumlahnya berbeda, proses training pasti akan error. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami tidak menghapus file satu persatu, karena menurut kami itu cara yang tidak efisien dan rawan akan kesalahan. Kami membuat solusi menggunakan Python dengan logika matematika himpunan, yaitu intersection atau irisan. Bisa teman-teman perhatikan pada kode pada nomor 3 berikut. Kode ini secara otomatis mencari nama file yang ada di kedua folder. Jadi, file masking yang sendiri atau tidak mempunyai pasangan, gambar asli akan otomatis terbuang atau dihilangkan. Untuk hasilnya, kami mendapatkan 126 pasang data valid yang siap kami pakai. Setelah data dipasangkan, kami perlu mengecek kualitasnya. Di sini saya melakukan visualisasi secara acak. Gambar kiri adalah foto asli, sedangkan gambar kanan adalah masking atau bisa disebut juga dengan kunci jawaban. Dan pastikan area berwarna putih di masking sesuai dengan area air di foto asli. Kalaupun itu tertukar, model akan belajar hal yang salah atau tidak benar.
Selanjutnya masuk ke tahap pemrosesan gambar utama. Disinilah kami mengatur ukuran gambar menjadi 128 kali 128 piksel. Ukuran ini kami pilih sebagai jalan tengah terbaik, jadi cukup detail untuk melihat batas air, tetapi juga cukup ringan agar proses pelatihan menjadi tidak terlalu berat. Kemudian citra digital memiliki nilai piksel dari 0 sampai 255. Nah, angka ini menurut kami terlalu besar untuk diproses secara efisien oleh neural network. Jadi, kami menyiasatinya dengan membaginya dengan 255. Jadi, untuk mengubah rentang nilainya menjadi 0 sampai dengan 1. Hal ini membuat proses matematika di dalam model menjadi lebih cepat dan stabil. Setelah gambar siap, tahap selanjutnya adalah membagi data. Kami menggunakan fungsi train test split dengan rasio 9:1, yang berarti dari total dataset tadi kami 126 menjadi 113 gambar yang kami gunakan untuk melatih model atau training, dan sisanya yaitu 13 gambar menjadi model testing. Untuk jumlah data testing memanglah sedikit karena total dataset yang kita miliki terbatas. Jadi kita lebih memaksimalkan untuk ke data trainingnya saja. Terakhir, data yang sudah rapi ini ada X-train, ada X-test, Y-train, dan Y-test. Kami simpan dalam format file NumPy atau .npy yang bertujuan agar nantinya pada proses pembuatan model kita tidak perlu membuat atau melalui langkah pre-processing yang telah kita jalani sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti pembuatan model. Pertama, kita melakukan atau memuat kembali mengload data latih dan uji yang sudah kita simpan sebelumnya dalam format .npy. Lalu kita verifikasi lagi untuk bentuk datanya. Kita mempunyai data testing sebanyak 113 gambar dengan ukuran tadi 128 kali 128 pixel dan 3 channel warna, yaitu RGB, red, green, dan blue. Sedangkan untuk maskingnya hanya punya satu channel saja karena dia berbentuk grayscale. Oke, kita mulai dengan membangun model pertama, yaitu standar unit. Arsitektur ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada encoder dan decoder. Untuk encoder sendiri digunakan untuk mengekstrak fitur dan mengurangi dimensi dengan menggunakan conv 2D dan max polling. Sedangkan decoder digunakan untuk membesarkan atau unsampling kembali gambar yang telah dikompres di encoder sebelumnya menggunakan conv 2D transpose. Kami juga menggunakan skip connection. Skip connection di sini ada di fungsi concatenate. Ini menggabungkan fitur detail dari encoder langsung ke decoder agar nanti hasil segmentasinya agar lebih tajam dan tidak kehilangan informasi spasial. Selanjutnya, model unit standar ini kita latih atau kita compile. Di sini kami menggunakan epoch 25 dengan batch size 16. Bisa dilihat setelah 25 epoch kita bisa melihat hasil yang cukup memuaskan dengan akurasi validasi mencapai 88% dan validasi loss berada di angka 30%. Ini angka yang sangat baik untuk model standar. Mari kita lihat grafik performanya. Untuk garis biru adalah data training dan untuk yang merah adalah data validasi.
Bisa terlihat untuk grafiknya itu konvergen, yang berarti model belajar dengan baik tanpa adanya overfitting yang sangat parah. Pada gambar berikut juga terlihat bahwa standar UNED mampu memisahkan area air atau area yang berwarna putih dengan background atau yang berwarna hitam dengan cukup akurat apabila dibandingkan dengan masking aslinya atau kunci jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke model yang kedua atau model lanjutannya, yaitu attention unit. Perbedaan utamanya ada pada modul tambahan yang bernama attention gate. Nah, fungsi ini bertugas memberi bobot pada fitur yang lewat. Area yang dianggap penting seperti air akan diberi nilai tinggi. Nilai tinggi di sini maksudnya nilai yang mendekati angka 1. Sedangkan area background atau area yang tidak relevan ditekan nilainya untuk mendekati 0. Ini tujuannya supaya model lebih fokus seperti itu. Untuk arsitektur dasarnya sih sebenarnya sama saja dengan unit, tapi hanya saja ditambahkan dengan gerbang atensi tadi di setiap skip connection-nya. Oke, kita latih model attention ini dengan parameter yang sama persis dengan unit standar sebelumnya, yaitu dengan 25 epoch dan batch size 16, agar perbandingannya adil dibandingkan dengan unit standar tadi. Untuk hasilnya bisa dilihat untuk akurasi validasi mendapatkan 84%, sedangkan untuk validasi loss-nya mendapatkan 37%. Dan ternyata angkanya sedikit lebih di bawah model standar sebelumnya. Mari kita lihat hasil perbandingannya. Garis biru di sini adalah standar unit. Bisa rekan-rekan lihat untuk garisnya turun dengan mulus, yang berarti dia belajar dengan tenang dan stabil. Sedangkan garis merah adalah attention unit. Di situ terlihat bahwa grafiknya bergerigi atau fluktuatif, kadang bagus, kadang error, dan tidak menentu. Nah, ini fenomena yang menarik karena secara teori attention harusnya lebih bagus. Tapi fakta membuktikan yang lain. Kalau menurut hasil analisis saya, karena data yang kami gunakan tergolong sedikit yaitu 126 dataset, model tension yang kompleks ini jadi haus data. Jadi dia seharusnya butuh data yang lebih banyak dengan model yang sekompleks itu, tapi kita hanya mempunyai sedikit dataset saja. Sedangkan unit yang tergolong sederhana, dia bisa lebih stabil di data yang relatif kecil. Dan secara angka pun sudah terbukti sebelumnya bahwa standar unit mencapai akurasi validasi sebesar 88%, sedangkan attention unit tertahan di 84%. Jadi untuk kesimpulan sementara, untuk kasus data terbatas ini, standar unit menang dibandingkan tension unit. Lalu, mengapa tension unit lebih sulit stabil? Mari kita sama-sama melihat jumlah parameternya. Untuk standar unit sendiri menggunakan 1,94 juta parameter, sedangkan tension unit menggunakan 1,96 juta parameter. Mempunyai selisih sekitar 23.000 parameter lebih banyak di tension unit. Yang dimana kita bisa menarik kesimpulan bahwa tension unit lebih berat dan kompleks. Pada data terbatas, kompleksitas ini justru bisa menjadi beban, membuat model sulit mencapai titik optimal dibandingkan model standar yang lebih sederhana.
Terakhir, kita lakukan uji coba visual head to head dan bisa teman-teman lihat untuk kiri adalah unit dan kanan adalah tension unit. Secara visual sih keduanya mirip, tapi untuk unit standar terlihat sedikit lebih tegas di bagian batas airnya. Setelah semuanya selesai, kedua model ini kami simpan dalam format .h5 untuk nantinya dipakai di aplikasi website kami. Sekarang kita beralih ke tahap akhir, yaitu implementasi antarmuka antara GUI. Di sini kami menggunakan Streamlit. Karena framework ini sangat efisien untuk mengubah script Python data science menjadi aplikasi web yang interaktif. Dan secara garis besar, file ini bertugas untuk membungkus model yang sudah kita latih sebelumnya dengan tampilan visual yang bisa dipakai oleh user atau halayak. Adapun dua proses penting yang terjadi di balik layar aplikasi ini. Aplikasi ini dirancang untuk membuat kedua model, yaitu standar unit dan attention unit, sekaligus ke dalam memori komputer saat pertama kali dibuka. Nah, ini teknik optimasi agar saat kita klik tombol prediksi, hasilnya muncul instan tanpa loading yang kita tunggu lama. Lalu saat user mengupload foto, foto itu tidak bisa langsung dibaca model. Aplikasi ini secara otomatis mengubah ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel dan menormalkan warnanya persis seperti prosedur di tahap training tadi. Konsistensi ini kunci agar prediksinya makin kuat. Terakhir adalah bagaimana hasilnya yang ditampilkan. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan gambar hitam putih hasil prediksi, tapi melakukan visualisasi overlay yang secara otomatis aplikasi akan mengambil area yang diprediksi banjir, lalu memberinya warna merah transparansi di atas foto asli. Tujuannya agar user bisa langsung melihat, oh, di sini loh untuk titik banjirnya secara jelas. Semua hasil ini kemudian ditampilkan di berdampingan di layar utama lengkap dengan angka persentase luas banjirnya untuk masing-masing model. Sehingga kita bisa langsung membandingkan kinerja kedua model dalam satu pandangan mata. Terakhir, saya akan mendemonstrasikan hasil akhirnya. Saya membungkus model tadi ke dalam web app menggunakan Streamlit. Fitur utamanya adalah side-by-side comparison. User tidak perlu memilih model. Saat gambar diupload, kedua model, standar unit dan tension unit langsung bekerja secara bersamaan. Hasilnya ditampilkan bersebelahan supaya bisa langsung dibandingkan oleh user. Langsung saja kita coba untuk demo aplikasinya. Pertama, kita pilih foto dulu yang ingin kita segmentasi. Contoh untuk gambar 1.jpeg. Untuk gambarnya di sini HD. Coba kita komparasi deteksi. Dan bisa teman-teman lihat untuk secara kasat mata, untuk hasilnya lebih bagus di unit. Bisa dilihat pada gedung-gedung di sini tadi. Ini kan gedung, tapi di segmentasi standar unit, gedung-gedung itu ikut tersegmentasi atau ikut menjadi banjir. Padahal seharusnya tidak, berbeda dengan tension unit yang lebih clean. Dia hanya mensegmentasi bagian yang banjir saja. Dan di sini ada eh, deteksi atau persentase area banjir dihitung dari piksel gambar tersebut. Untuk standar unit di sini terdeteksi 36,83%, sedangkan untuk tension unit
terdeteksi 22,62%. Tetapi semakin besar jumlah persentase dari deteksi area banjir tidak menjamin keakuratan untuk segmentasi datanya. Coba kita contoh yang lain, contoh yang kedua, kita memakai gambar 2.jpeg. Nah, untuk di gambar 2 ini kebalikannya pada gambar 1. Di sini standar UNET menampilkan hasil yang lebih baik daripada attention UNET. Bisa dilihat pada pojok-pojok pixel ini. Pada attention UNET dia masih sangat kasar atau masih banyak eh, putih-putih yang tidak tersegmentasi, berbeda dengan standar unit di sini yang sudah bagus, sudah overall sudah bagus dibandingkan attention unit. Dan di sini untuk deteksinya itu standar unit mendapatkan skor mendapatkan hasil 49,21%, sedangkan attention unit mendapatkan hasil 36,8% yang tergolong agak jauh. Dan uji coba yang terakhir, kita uji coba dengan gambar banjir dari tanah atau dari ground yang fotonya bukan dari satelit atau dari udara. Dan terlihat deteksinya di sini hancur untuk kedua-duanya, baik untuk standar unit maupun attention unit. Ini disebut dengan domain shift. Model saya atau model yang kami buat dilatih melihat punggung air dari atas, jadi angle-nya dari atas. Jadi dia tidak kenal wajah atau angle dari selain dari atas. Kalau di sini kan berarti ini angle-nya dari samping. Nah, ini adalah keterbatasan sistem yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya dengan mungkin menambahkan data foto di darat atau dari ground. Lalu untuk kesimpulannya, sistem ini berhasil dibangun dan sangat efektif untuk pemetaan udara cepat menggunakan drone. Meskipun standar unit unggul di data terbatas ini, attention unit tetap punya potensi lebih apabila datanya lebih diperbanyak. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.